Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin wal alim ulama, para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama, Ansar Muslimat Fatayat IPPNU, pejabat pemerintah, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Riau yang alhamdulillah beliau dapat hadir di acara ini sebagai perwakilan daripada keluarga Kesultanan. Masyarakat Batam seluruhnya, wabil khusus pada pengurus-pengurus yang insya Allah nanti akan melengkapi jajaran kepengurusan untuk pergerakan pembentukan Laskar Sabilillah. Ingat, Laskar Sabilillah bukan Laskar Fisabilillah. Laskar Fisabilillah ada sendiri. Ini Sabilillah itu singkatan 9 waliullah. Laskar Sabilillah ini adalah kenapa disebut Wali Songo, karena Wali Songo ini ternyata perjalanannya itu adalah seluruh Nusantara. Raden Fatah sendiri dari Aceh, keluarganya juga ada di Sumatera Barat, bahkan keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati pun nasabnya juga ada di Thailand. Ada di Thailand, di Kesultanan Thailand, bahkan sekarang baru ditemukan juga ditulis di Kesultanan Tunisia. Jadi ternyata memang yang disebut Wali Songo itu bukan sekedar yang kita sebutkan yang tadi, tapi memang seluruh Nusantara itu pengaruhnya, bahkan seluruh Jawa. Jawa ini termasuk Makassar, Sumatera, Batam, Kalimantan, itu dulu disebutnya Al-Jawi. Manakala disebut Jawa itu ya termasuk Filipina, Mindanao. Maka ada kitab namanya itu Tabaqatul Ulama Il-Jawiyin, yaitu adalah sejarah tentang masalah susunan ulama-ulama Jawa. Di situ terdapat yaitu adalah Maulana Syekh Arsad Al-Banjari Kalimantan, kemudian Maulana Yusuf Al-Makassari, itu ternyata memang disebutnya Al-Jawi. Mereka menyebut kita itu Al-Jawi, walaupun kita itu sebetulnya Al-Malawi, Melayu ya. Nusantara semuanya. Saudara-saudara sekalian, Laskar Sabilillah ini dibentuk adalah dalam rangka membela leluhur. Membela leluhur yang ada di Batam, membela leluhur yang ada di Kepulauan Riau, membela sejarah leluhur yang ada di Kepulauan Riau yang berjuang membentuk Kepulauan Riau, yang berjuang untuk Kepulauan Riau sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Ini ulama-ulamanya sangat banyak, bukan sekedar ulama, leluhur-leluhur kita yang bukan ulama itu juga para pejuang dan para pahlawan. Itu sangat banyak sekali yang nama mereka kadang-kadang terkubur. Karena apa? Istilah orang Jawa itu kepaten obor. Apalagi zamannya Belanda dulu itu banyak diambil alih. Kesultanan Cirebon diambil alih, Kesultanan Banten diambil alih, mungkin juga itu juga di Kesultanan Riau juga ya. Ada menanamkan benih-benih untuk supaya ketika Belanda keluar perpecahan tetap ada. Dan sampai detik ini masih ada. Bahkan di Banten itu ditanamkan Ba'ali. Ada yang disebut Habibah, Habib perempuan itu kawin dengan salah satu sultan di Banten. Itu marganya Ba'bud, itu walaupun sampai sekarang akhirnya. Sangat luar biasa. Dan pengklaiman dalam rangka merebut. Justru keturunan aslinya dibuang di Ambon. Terah keturunan aslinya Banten dibuang di Ambon. Yang diangkat oleh Belanda itu justru yang dari Ba'bud itu, yang dari Ba'ali itu, yang dari Habib itu. Masya Allah, sangat luar biasa.
Belanda itu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita mempilihkan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini bukan untuk memusuhi siapa-siapa. Kita tidak punya musuh. Musuh kita satu, apa? Kebatilan dan kezaliman, itu musuh kita. Kejahatan, itu musuh kita. Kita tidak berniat untuk memusuhi siapapun. Ada kadang-kadang yang memframing, siapa sih itu kok benci sama Habib? Loh, siapa yang benci sama Habib? Gak ada yang benci sama Habib. Justru saya sayang sama Habib. Buktinya apa? Saya perjuangkan mereka supaya ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, supaya mereka jangan sampai menanamkan hal-hal yang kurang baik, sebab nanti tanggung jawab di depan Allah mereka juga. Kita harus menyadarkan bahwasanya mereka harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan Habib, tetapi ada yang menghabibkan, itu bukan berarti saya benci ke Habib. Menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh oknum Habib itu nggak boleh, nggak benar. Ketika ada seumpama di Riau orang yang nama itu bukan Habib, tapi beliau itu seorang syarif. Riau itu daerah syarif, bukan daerah Habib, daerah wali, keluarga Wali Songo. Habib datang tuh abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Riau sejak zaman dulu sudah ada, Kesultanan Banten, Demak sudah ada. Jadi nggak bisa disebut Habib, disebutnya syarif. Makanya ada di Kepulauan Riau, seumpama di Pekanbaru, seumpama nama bandaranya pun ada syarifnya, Syarif Abdul Hamid ya, Syarif. Bandaranya namanya Riau itu Pekanbaru, Syarif Abdul Hamid ya. Dan Syarif Qasim, Syarif Qasim. Syarif. Di mana-mana saya lihat itu kuburan makam itu Syarif. Waduh, saya kaget waktu pertama kali datang di Riau. Ternyata Riau itu masih keluarga besar Wali Songo. Itu Syarif semua, Sayyid semua. Jadi rupanya Syarif dengan Sayyid itu dulu itu satu keluarga menyebar kemana-mana. Ada yang ke Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang ke Thailand, ada yang ke Filipina, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Jawa. Itu satu keluarga ternyata. Ini sangat luar biasa sehingga membentuk satu keturunan yang sangat luar biasa. Tapi keturunan daripada leluhur Wali Songo itu membentuk kesultanan-kesultanan. Kesultanan Ternate, Sultan Babuba itu masih keturunan daripada Syarif Hidayatullah. Termasuk Kesultanan Bone, Makassar. Termasuk juga Kesultanan Syarif-Syarif yang ada di Kalimantan, termasuk juga Kesultanan Syarif-Syarif yang ada di Riau. Itu sangat luar biasa. Kita itu jadi satu keturunan, bukan sekedar satu keturunan, satu darah, dan kita juga satu nasab keilmuan, sanad keilmuan. Sanad keilmuannya juga sama. Maka dari itu inilah yang harus dijaga oleh kita leluhurnya, sebab akhir-akhir ini banyak sekali sejarah leluhur kita yang dibelokkan. Banyak sekali leluhur kita yang dibelokkan juga. Namanya dibelokkan. Kebetulan yang melakukan itu semua kebetulan itu oknum daripada habaib atau ba'alwi. Dan ini harus diluruskan oleh kita. Kita ini bukan habib. Kita ini, leluhur kita asalnya dari Hijaz, bukan dari Yaman. Orang Yaman datang abad ke-19, orang Hijaz itu sejak abad ke-9 sudah datang. Sudah membentuk kesultanan yang ada di Maluku, yang di Samudra Pasai, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, itu sudah ada. Jadi kalau seumpama ada orang-orang Hadramaut, orang Yaman tiba-tiba datang mengklaim bahwa Indonesia itu yang menyebarkan Islam itu adalah para habaib. Lah ini dari mana? Data sejarahnya harus ada. Dari mana Anda bicara seperti itu? Karena kami itu nggak pernah melihat sejarah seperti itu. Di Riau Syarif Qasim, bukan Habib Qasim. Ada lagi Syarif Abdul Karim, bukan Habib Abdul Karim. Di Cirebon Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah. Di Surabaya Sayyid Rahmatullah, Sayyid, bukan Habib Rahmatullah Sunan Ampel. Syarif. Ada
Ada lagi disebut Sunan Bonang, Syekh Makhdum Ibrahim Makhdum Gunung Jati, Syekh Makhdum Gunung Jati. Sunan Rahmatullah, Sayyid Rahmatullah, Syekh yaitu Sayyid Makhdum Ampel Denta, Makhdum Ampel. Gunung Jati, Makhdum Gunung Jati. Ada lagi di Purwokerto Maulana Makhdum Wali. Ada lagi Maulana Makhdum Umar. Kalau kalian tahu, saya ini di India 6 tahun. Saya sering ke Pakistan. Di Pakistan itu banyak sekali makhdum. Leluhur-leluhur mereka itu makhdum ini, makhdum ini, makhdum ini. Dan makhdum ini adalah julukan orang India dan orang Pakistan untuk seorang sayyid dan syarif. Makhdum itu artinya orang yang dijadikan hamba. Orang yang dijadikan pengkhidmat, orang yang dijadikan peladen, pelayan. Kenapa seperti itu? Karena para syarif dan para sayyid itu tidak mau disebut cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir akhlak, sikap, tingkah lakunya berbeda dengan akhlaknya Rasulullah, nanti menggores nama baik Rasulullah, nanti mengotori sejarahnya Rasul. Ini kemuliaannya syarif dan sayyid. Itu bukan sekedar di Pakistan, sampai di Jawa, sampai di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, itu syarif sayyid jarang menyebut dirinya syarif dan sayyid, kecuali ketika sudah meninggal baru disebut syarif. Sunan Gunung Jati, Gunung Jati. Kemudian juga ada yang di Cirebon itu cuma dipanggilnya Kang, dipanggilnya Gus. Gus itu asalnya dari bagus. Bagus itu keluarganya bagus, keluarganya orangnya akhlaknya bagus. Siapa ya Rasulullah? Keluarganya orang, anak cucunya orang yang namanya artinya bagus. Siapa? Sayyidina Hasan Husain. Hasanun artinya bagus, Husain artinya apa? Kenapa diambil alihkan ke bagus? Karena itu semacam egoisme, penyamaran diri sebagai seorang syarif dan sayyid. Sebab apabila ada seorang syarif dan sayyid kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji, maka diharapkan nama baik Rasulullah tidak tertulis. Itu kemuliaan seorang syarif dan sayyid. Di di Banten itu bagus. Kemudian di Madura namanya Lora. Ya. Paling-paling kalau seumpama di Kalimantan, di Sumatera, paling-paling guru, tuan guru. Dipanggilnya ustaz, dipanggilnya kiai. Jarang yang disebut syarif sayyid. Itu pun kalau disebut juga dia nggak berkenan. Inilah wacana, fenomena yang ada di Nusantara ini. Padahal yang namanya ijro unut fatin nubuwah, mengalirkan darah kenabian itu dilakukan oleh para sayyid dan syarif, abah-abahnya, para leluhurnya, menurunkan orang yang sangat banyak keturunannya yang kita tidak sangka-sangka. Itu adalah syarif dan sayyid. Makanya mohon maaf, keturunannya para wali yang ada di Sumatera, keturunannya para wali yang ada di Kalimantan, para sayyid dan syarif yang ada di Jawa, itu mereka tidak akan berani di depan orang mengaku dirinya syarif dan sayyid. Kenapa? Karena sangat takut. Mungkin di depan kita ada orang yang syarif dan sayyidnya lebih tinggi daripada kita. Karena kita tidak tahu. Karena para syarif dan sayyid sudah membaur dengan pribumi, sudah jadi pribumi, sudah berkawin dengan orang-orang Nusantara, sehingga syarif sayyid artinya wajah dan tampangnya Arabnya hilang, Hijaznya hilang, jadilah tampang Melayu, jadilah tampang Jawa dan Sunda, hidungnya pesek-pesek. Akhirnya kalau ngaku dirinya syarif dan sayyid, orang Padang nggak ada yang percaya. Masa syarif dengan sayyid ini hidungnya pesek?
Saya yakin kalau seumpama Anda, saya katakan bahwasanya Kesultanan Riau itu Syarif dan Sayyid. Itu adalah termasuk zuriatnya Rasulullah, bukan Habib. Itu zuriatnya Rasulullah benar. Pasti Anda nggak percaya. Kenapa? Karena itunya pesek-pesek. Cirebon juga sama. Mana ada sampai ada orang yang mengatakan ini beberapa orang fanatik daripada Bahangi. Mana ada katanya apa para sayyid di Indonesia ini. Masa katanya keturunannya Rasulullah itu hidungnya pesek-pesek, tampangnya tuh pendek-pendek gak kayak orang Arab. Jadi secara tampang juga gagal katanya sebagai cucunya Rasulullah. Lah, yang namanya darah kok dilihat dari tampang? Dari mana? Apakah seumpama ada orang bapaknya mancung mesti anaknya hidungnya mancung? Enggak kan? Ada orang punya ibu kulitnya putih, apakah mesti anaknya kulitnya putih? Kalau bapaknya pintar, apakah mesti anaknya pintar? Tidak. Ini itu dari Allah. Ini yang harus dipahami. Yang mengislamkan Indonesia itu para syarif dan para sayyid, bukan Habib. Cuma sekarang itu diklaim oleh Habaib, katanya yang mengislamkan Indonesia itu Habib. Ini yang jadi masalah. Akhirnya terjadi pengklaiman sejarah bahwa Indonesia tanpa Habib nggak bisa merdeka. Padahal Habib datangnya abad ke-19 yang mendatangkan Belanda lagi. Belanda yang mendatangkan Habaib dari Yaman. Mereka datang di sini karena di Yamannya kemiskinan, banyak terjadi kemiskinan, akhirnya mencari kehidupan di Nusantara ini. Belanda yang datang. Jadi apa namanya? Diklaim semuanya. Kesultanan Cirebon adalah Habib. Kesultanan Banten adalah Habib, Kesultanan Riau itu Habib, Kesultanan Demak Habib, kesultanan yang ada di Indonesia itu semuanya Habib. Tanpa Habib itu maka Indonesia nggak bisa mengenal Tuhan. Waduh, ini kalau difahami oleh orang-orang yang kadar keilmuannya itu adalah rendah, ini langsung bisa dimakan langsung. Ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara kalian. Padahal panjenengan itu adalah syarif dengan sayyid. Maka dari itu disinilah Laskar Sabilillah ini dibentuk, PWI dibentuk dalam rangka menyelamatkan itu semua dan dalam rangka membentengi para leluhur yang ada di Nusantara ini. Maka dari itu bagi Anda dan kalian semua masyarakat Riau, masyarakat Batam yang peduli terhadap leluhur, yang mau berjuang untuk leluhur, mari kita semua khidmat kepada PWI dan Laskar Sabilillah ini dalam rangka membentengi seluruh leluhur dan kekancingan daripada sejarah yang ada di Riau ini harus dijaga. Ya, nanti apa namanya saya paparkan nanti setelah ini dulu. Nanti ini saya tanya kepada panjenengan, apakah ketua PWI-nya sudah ada? Ketua PWI-nya kan? Oh ya alhamdulillah. Kemudian apakah komandan Laskar Sabilillahnya sudah ada? Alhamdulillah. Itu asal itu saja. Sekretarisnya, sekretaris PWI-nya sudah ada? Bendahara PWI-nya sudah ada? Sudah lengkap. Kalau begitu cukup ini untuk mewakili, semuanya untuk sekedar dilantik. Nanti tinggal panjenengan sebelum penyerahan daripada surat daripada SK dari pusat bahwa sudah terbentuk PWI dan Laskar Sabilillah yang ada di Batam ini dan di Kepulauan Riau ini, maka saya minta panjenengan semua mengikuti saya. Ya. Apa yang saya ucapkan silakan diikuti dalam rangka deklarasi dan ikrar untuk PWI dan Laskar Sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya jabbaru ya qaharu 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 ya dzal batshi syadid ya dzal batshi syadid ya dzal batshi syadid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan leluhur sejarah rakyat Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu tadi janji dan sumpah deklarasi, jangan sampai dilanggar ya. Dan untuk ini silakan kepada Syarif Ali menyebutkan itunya kepengurusan PWI di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah nomor 030 /SK 014 /PP PWI /LS /2 2024. Susunan pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi
Kepulauan Riau masa khidmat tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. 1. Dewan Kesepuhan. 1. Mbah Susanto Sastro. Nomor 2. Dewan Kesepuhan Kiai Haji Abdul Latif Hasan. Nomor 3. Dewan Kesepuhan Kiai Haji Jamhuri Ahmad. 2. Dewan Pakar. 1. Dewan Pakar Kiai Haji Abdul Qadir Abbas. 2. Dewan Pakar Gus Ali Mubaidah. 3. Dewan Pakar Kiai Haji Ahmad Rianto. 3. Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Perjuangan Wali Songo Indonesia. 1. Ketua Kiai Khomasi Ali. Wakil Ketua 1. Gus Anton Asrofi. 2. Kiai Masruhan. 3. Kiai Fran Kumar. 4. Kiai Nur Hayanto. 5. Kiai Sasmito Wardoyo. Sekretaris Kiai Masruri. Wakil Sekretaris 1. Muhammad Amin. Wakil Sekretaris 2. Fatoni. Wakil Sekretaris 3. Kiai Haji Muhammad Munirul Ikhwan. Bendahara Kiai Haji Halifi. Wakil Bendahara 1. Lilik Raharjo. Wakil Bendahara 2. Roni Hidayat. Wakil Bendahara 3. Kiai Badrun. Lembaga Divisi 1. Kajian dan Dakwah Muhammad Siddiq Abdullah. 2. Humas Surani Santri Beling. 3. Situs dan Sejarah Budi Utomo. 4. Seni dan Budaya Suwardi. 5. Hukum Solihul Abidin. 6. Organisasi dan Kaderisasi Ahmad Alvin. 7. Pemberdayaan Ekonomi Takat Prasetyo. 8. Media dan Informasi Son Haji. 9. Pemberdayaan Perempuan Adi Sunoto. 10. Laskar Sabilillah Jainur Rahman. Untuk Komandan Laskar Sabilillah Wilayah Kepulauan Riau. 1. Komandan Zainal Abidin. Wakil Komandan 1. Samidi. Wakil Komandan 2. Mudiono. Wakil Komandan 3. Muhammad Sopiar Iskandar. Wakil Komandan 4. Sugeng Rianto. Wakil Komandan 5. Agung Pambudi. Korupropos Kepala Propos David Gunawan. Wakil Komandan Propos Indra Alek. 2. Angga Jaya. 3. Sabto Iryono. 4. Sis Purwono. 5. Bagus Dwi Hadi Pranoto. 6. Marbahan. 7. Sugiantoro. 8. Eko Sutrisno. 9. Suprianto. Untuk Asisten Informasi dan Komunikasi disingkat Asin Fokom. 1. Nofri Zalmi M. 2. Jasno. 3. Endar Afi Ardian. 4. Humam. 5. Yusuf. 6. Muhammad Zazuli. Untuk Asisten Kegiatan disingkat Asgiat. 1. Muhlasin. 2. Suprat. 3. Nur Hadi Laksono. 4. Edi. 5. Marhadin. 6. Teddy Damiri. Untuk Asisten Administrasi dan Personalia disingkat Asmin Pres. 1. Jupri Gozali. 2. Muhammad Zazuli. 3. Aji Pamungkas. 4. Tekad Cahyono. 5. Sarjuni. 6. Nur Hasim Amir. Untuk Asisten Perbekalan disingkat Askal. 1. Tari Wahyudi. 2. Muhammad Abdul Aziz Zamzami. 3. Mahbub Khirunazar. 4. Nur Hafidin. 5. Suprat. 6. Wagiman. Untuk Asisten Perencanaan Pendidikan dan Latihan Asren Diklat. 1. Muhammad Gofar. 2. Sarpandi. 3. Tohari. 4. Lukmanul Hakim. 5. Nur Khozin. 6. Ito Casito. Untuk Asisten Penelitian dan Pengembangan 1. Abdul Moin. 2. Aji Septiana. 3. Ihya Ulumuddin. 4. Sumangkin Effendi. 5. Abdul Raub. 6. Rapiudin. Untuk Asisten Kerjasama disingkat Asker. 1. Suparto. 2. Teddy Damiri. 3. Musman. 4. Nasirun. 5. Nurhuda. 6. Suryanto. Demikian susunan daripada
PWI, pengurus PWI dan Laskar Sabilillah yang sudah ada, alhamdulillah sudah lengkap. Dengan demikian, dengan tadi sudah diikrarkannya ikrar daripada deklarasi Laskar Sabilillah dan pengurus PWI ini, saya nyatakan secara resmi bahwa pengurus PWI dan Laskar Sabilillah